Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita sudah ketemu lagi bersama sahabat UMKM Provinsi Lampung. Kita kembali lagi di acara podcast eh, Plut Provinsi Lampung. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ini dengan Pak Ayen dari PT Mulia Sukses Bahagia. Selamat pagi, Pak Ayen. Selamat pagi. Ya, jadi eh PT Mulia Sukses Bahagia ini sudah ngetop lah. Jadi dari saya udah banyak dengan cerita dan ini orang yang luar biasa. Jadi eh silakan perkenalkan diri dulu Pak, biar orang pada tahu dan saya mau Bapak kasih tahu PT Mulia Sukses Bahagia ini sebetulnya apa? Gitu. Ya silakan Pak. Baik, perkenalkan nama saya Ayan Sukanto. Saya owner dari PT Mulia Sukses Bahagia. Dari namanya berharap PT ini memiliki kesuksesan Kesuksesan. dengan jalan yang mulia. Oh, Kemudian kita juga bahagia dunia akhirat. Nah, nice. jadi harapannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah doa. Dan Amin. perusahaan kami bergerak di bidang pertanian. Pertanian. Untuk produk pupuk. Pupuk. Ya. Oke, jadi kalau saya dengar katanya abang ini ya mengkhususkan diri untuk menyediakan pupuk organik ya. Ya, awalnya organik, sekarang sudah Awalnya merambah ke organik. kimia. Oke, itu sejak tahun berapa? Sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016 sampai sekarang berarti sudah 8 tahun lah ya. Ya, kurang lebih 8 tahun Oke, berjalan. kalau saya dengar katanya begini Pak. Indonesia ini segala sesuatu bisa tumbuh dengan baik. Tongkat kayu dan batu jadi taman, jadi tanaman. Nah itu. Kemudian Pak Ayen menyediakan diri untuk menyediakan pupuk organik. Pertanyaannya, kalau memang eh, kita sebegitu suburnya, kenapa lagi harus butuh pupuk organik gitu, apalagi kita sekarang sudah disubsidi pupuk, kita sudah pupuk-pupuk kimia itu sudah banyak. Apa yang membuat pupuk organik ini jadi penting? Ya. Jadi begini, kalau dulu Ya. pupuk kita di awal buka lahan pertanian itu sangat subur. Tetapi dalam waktu kurang lebih sekarang ini sekitar rata-rata ya tanah di Indonesia yang sudah diolah itu di atas 50 tahun karena sudah generasi kedua, bahkan ada yang generasi ketiga. Oke. Nah, jadi secara langsung tanah itu sudah kekurangan nutrisi maupun unsur haranya. Nah, sehingga itu harus ditambah karena apa dia tanaman itu kan terbentuk dari unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Ketika dia akan buah, padi, jagung dan sebagainya itu kan dia tanaman ini mengolah nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, ketika itu sudah habis, tentu harus diberikan makanan kembali untuk dibentuk menjadi padi atau buah tadi. Sehingga itulah butuhnya yang namanya pupuk. Karena pupuk ini adalah makanan untuk tumbuhan. Itu definisinya seperti itu. Oke. Sehingga setelah 50 tahun maka dia tidak subur kembali. Tidak subur kembali. Dan itu Itu memang nyata. karena pupuk kimia kita. Ya, sebagian besar dulu kan masyarakat itu awal-awal ditawarkan pupuk kimia juga menolak karena tanah mereka itu kan masih subur ya. Oke. Kemudian seiring waktu berjalan itu pupuk kimia sudah mendominasi di pasaran karena penggunaannya yang lebih sedikit ketimbang pupuk organik, kemudian lebih simpel penggunaannya dan itu Oke. memang banyak petani Indonesia menggunakannya dan itu secara masif besar-besaran. Nah, ternyata residu dari pupuk kimia ini menjadi tanah keras, kemudian tanah ini menjadi asam, kemudian banyaknya penyakit yang muncul dari limbah-limbah yang atau residu yang ditinggalkan dari pupuk kimia maupun obat-obatan. Karena sekarang juga petani selain menggunakan pupuk juga menggunakan herbisida untuk rumput, kemudian insektisida dan fungisida dan macam-macam itu obat-obatan yang dipakai oleh petani, sehingga semakin lama tanah kita itu mikroba yang ada di dalam tanah itu makin berkurang populasinya, sehingga kesuburan tanah yang harusnya bisa mengolah dari sisa-sisa organik seperti daun yang
jatuh, kemudian akar yang busuk, itu seharusnya diolah menjadi pupuk kembali oleh mikroba. Tetapi dengan adanya berkurang unsur mikroba yang ada di dalam tanah, sehingga tanah kita menjadi keras dan menjadi tidak subur. Artinya ada problem serius yang muncul karena pemakaian pupuk kimia. Itu yang menyebabkan sejarah awal berdirinya yang membuat kita tergerak ini untuk bergerak di bidang pupuk organik. Betul. Jadi kalau kita melihat eh, Indonesia sendiri yang letaknya di garis khatulistiwa yang tidak mengenal iklim ekstrim, artinya tidak ada suhu yang sampai salju, kemudian panasnya juga tidak ekstrim seperti di luar yang sampai 40 derajat yang menyebabkan mikroba mati. Itu sebenarnya lebih cocok ke pupuk organik ya, sebagai penunjang untuk pertanian. Tetapi juga karena kita kebutuhannya itu sangat besar, sehingga pupuk kimia juga bisa digunakan. Dan artinya itu bisa dikombinasi dalam penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik di Indonesia. Karena kalau kita melihat ya, Indonesia ini kan tidak seperti negara-negara yang musim salju. Ketika turun salju itu mikroba yang ada di dalam tanah itu tidak berfungsi di sana. Nah, sehingga mereka menggunakan pupuk kimia lebih cocok. Tetapi di Indonesia itu kan berbeda. Nah, di Indonesia dengan eh, suhu kita dengan kelembapan yang cukup, itu memungkinkan mikroba itu tumbuh dengan baik. Nah, sehingga dan itu beberapa jenis mikroba itu bisa menambah nitrogen. Nah, nitrogen itu kan urea ya, yang bisa menyuburkan tanah, dan itu terbukti dari beberapa riset, dari beberapa literasi yang ada, itu menunjukkan bahwa kemampuan beberapa mikroba yang bisa menambah nitrogen ataupun mengikat nitrogen di dalam tanah itu cukup baik. Dan juga kalau kita menggunakan pupuk kimia tanpa menggunakan pupuk organik, itu tingkat penyerapan nutrisi itu sangat kecil sekali. Bahkan dalam riset itu kurang lebih hanya sekitar 30%. Oh, Dan 30% yang menjadi residu, 30%-nya itu losses atau menguap. kalau memang pupuk kimia itu sedemikian problematis, kenapa kita pakai pupuk kimia pada saat itu? Kalau memang tanah kita sebegitu subur, kenapa nggak dari awal aja kita pakai subur? Apa yang menyebabkan kita jadi harus terpaksa memakai pupuk kimia? Kemudian seiring waktu kita putar kembali untuk jadi pakai pupuk organik. Ya, memang pupuk organik itu tidak sedahsyat pupuk kimia karena Oke. kandungannya begini. Kalau pupuk organik umpama kita mengolahnya dari kotoran hewan ya, disebut dengan kohe. Itu kandungan NPK-nya hanya di bawah 2%. Ya, sementara kalau pupuk kimia itu ada yang 15 bahkan 16% kandungan NPK-nya. Oke. Nah, sehingga perbandingannya itu bisa 10 kali, artinya 10 kali lipat pupuk organik. Iya, pupuk organik. Kalau dihitung murah, kemudian biaya transportnya yang mereka punya perkebunan berhektar-hektar, tentunya mereka nggak efektif dengan menggunakan organik. Nah, itulah yang jadi problem juga, satu. Yang kedua, pengolahan organik ini kan butuh waktu ya, butuh waktu yang cukup lama, dari proses fermentasi, kemudian tempat. Nah, sehingga petani ini kan nggak memiliki waktu. Kadang-kadang kalau petani yang menggarap 2 hektar, 3 hektar, mereka dengan tenaga kerja yang dimiliki bukan tenaga modern, artinya alat-alatnya belum modern, mereka akan kehabisan waktu dan kehabisan tenaga, sehingga mereka memilih membeli saja daripada harus mengolah. Nah, ini juga suatu problem bagi mereka. Oke, artinya pupuk kimia itu memang nggak bohong ya, bahwa memang menyediakan nutrisi, memboost up pertumbuhan sehingga bisa menghasilkan lebih banyak daripada atau mengenerate unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan lebih banyak daripada pakai pupuk organik. Ya, kalau kandungan NPK-nya memang karena diolah dari tambang ataupun dari unsur fosfat dan kalium yang kita sendiri sebenarnya di Indonesia itu nggak memiliki itu ya. Nitrogen Oh, Indonesia impor, bisa impor. impor dari luar. Nah,
Sementara kalau pupuk organik sebenarnya lebih kaya, kandungannya lebih banyak seperti kandungan selulosnya ya, seratnya itu, kemudian kandungan zat-zat lain. Karena pupuk organik ini yang biasa dipakai oleh petani yang dari kohe itu kan dari kotoran sapi ataupun kambing, itu kan asalnya dari rumput ataupun dari tanaman yang dimakan. Kemudian setelah dimakan sarinya diambil, nah sisanya itu kan masih berbentuk ya sisa yang dari proses eh, kerusakan degradasi dari tanaman itu sendiri. Kemudian artinya kalau itu nanti berubah menjadi tanam kembali, rantainya itu lebih pendek. Oke, siklus daurnya itu justru Lebih pendek. lebih pendek. Iya, lebih pendek, dan itu lebih memudahkan si tanaman ini untuk membentuk daun kembali karena komposisinya sudah dari daun. Bisa disebut salah langkah lah ya pada saat itu. Ya sebenarnya tidak, itulah kemajuan teknologi ya yang sekarang memudahkan manusia. Iya. Karena manusia sekarang kan menggarap lahan itu bisa puluhan hektar, sehingga kalau tidak menggunakan alat ataupun penunjang yang Tidak efisien, industrialisasi ya lah ya. mereka pasti nggak akan tercapai Nggak akan mencapai titik yang optimal. titik yang optimal. Karena Dengan kata lain, Bang Ayan mau mengatakan bahwa pemakaian pupuk kimia juga ya sebetulnya nggak sepenuhnya buruk, ya selama diiringi tepat tepat dan diiringi dengan pembentukan kembali unsur-unsur organik. Intinya ada organik. pembenahan tanah. Ada Jadi pembenahan tanah. di sini yang saya fokuskan dengan produk yang saya buat itu adalah bagaimana tanah kita itu supaya kembali subur. Oke. Nah, di situ yang dengan adanya kerusakan, penggunaan pupuk kimia, insektisida, fungisida dan sebagainya itu yang membuat lahan menjadi tandus, itu dikembalikan kembali, disuburkan kembali, dibenahi lagi tanah itu. Nah, itulah yang konsep kita, sehingga ketika tanah itu subur, maka makanan atau nutrisi yang tidak seberapa pun akan membuat tanaman itu bisa subur gitu. Walaupun Artinya mengurangi penggunaan pupuk. dengan kombinasi yang tepat antara Ya. pupuk kimia dan pupuk organik itu justru malah bagus untuk memboost up kebutuhan kita atas tanaman, atas hasil dari tanaman yang kita produksi. Ya, betul betul. Nah, Gitu itu ya. yang membuat konsentrasi saya bahwa selama ini petani menggunakan pupuk kimia karena mindsetnya mereka mengatakan kalau pupuk kimia itu nggak bisa pakai organik, kemudian organik itu nggak bisa pakai pupuk kimia gitu. Karena mindset mereka itu seolah-olah persepsi yang terjadi dengan mitos. masyarakat itu seperti itu. Karena sering mereka mendapat edukasi entah dari mana, mereka mengatakan bahwa pupuk organik ya organik, kimia ya kimia, nggak bisa dicampur. Padahal kalau dikombinasikan sebetulnya malah lebih oke untuk boost up. Nah, disinilah fungsi mikroba. Ada beberapa jenis mikroba yang dia akan membentuk hifa. Jadi membentuk hifa ini benang-benang halus yang memperpanjang jangkauan makanan yang tidak bisa dicapai oleh akar. Nah ini, jadi akar tanaman itu kan hanya beberapa senti. Nah, dengan adanya mikroba, itu dia bisa membentuk hifa, kemudian dia penyerapannya itu jangkauannya lebih panjang, bisa 5 kali lipat, bahkan 7 kali lipat dari panjangnya akar. Yang kedua, ada jenis-jenis seperti kandungan fosfat sendiri itu sulit dicerna atau diambil, diserap oleh akar, kecuali dia ada jenis mikroba yang bisa memecah fosfat tersebut. Nah, fosfat inilah sehingga makanan tanaman itu bisa terpecah sehingga bisa terserap dengan baik. Nah, inilah yang banyak terjadi. Nah, masyarakat ketika dia memakai pupuk organik, kadang dia tidak menggunakan pupuk kimia. Hasilnya bagus di awal karena memang ada nutrisi yang tersisa yang selama ini tidak terserap oleh tanaman. Itulah awal mula kita kemudian menciptakan PT Mulia Sukses Bahagia. Ya, betul. Untuk mengembalikan kembali kesuburan itu dan juga untuk memperbaiki mindset dari para petani supaya nggak salah persepsi lagi mengenai itu. Ya, betul. Dan perusahaan saya juga memang merekrut beberapa tenaga ahli ya, baik itu dari kimia industri, kemudian dari apoteker, kemudian dari orang-orang pertanian. Kemudian itu kita mengembangkan, meriset bagaimana kita membuat pupuk itu memiliki kualitas yang bagus. Itu awal mula Anda motivasi ya, motivasi untuk membangun usaha
pupuk organik ini? Itu tahun berapa sih Pak? Tahun 2016. 2016. Anda ini bisa sedetil itu, ini luar biasa loh. Ini menarik loh. Itu latar belakangnya Anda ini apa? Memang sarjana pertanian atau hobi atau petani? Apa gimana coba? Saya penasaran nih, sebelum nanti saya mau tanya ya. Ada hal yang mau saya tanya karena ada banyak PR. Ada banyak PR di lapangan terkait beberapa binaan yang mau juga untuk bergerak di bidang ini. Ya. Awal mulanya gimana? Anda kayaknya mahir banget ya soal ini ya. Kayaknya luas sekali. Jadi begini, ya berawal dari kesulitan hidup sih sebenarnya. Oh. Kalau inginnya sih ingin jadi dokter, Ingin jadi dokter. ingin jadi apalah pokoknya ya, karena kita akhirnya tidak bisa sekolah, kemudian kita bekerja ya, bekerja di perusahaan-perusahaan, kemudian ya alhamdulillah saya dapat akses yang cukup baik ya di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian itu dulu di Malaysia. Kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan yang kita masuk seperti di pertambangan. Saya juga pernah kerja di Kalimantan tahun 94, itu saya sudah kerja di Kalimantan di pertambangan. Itulah yang menyebabkan Anda ya, bisa membuat- menjelaskan ya, batu bara kemudian secara luar biasa ya. Saya juga sudah pernah bekerja dengan perusahaan Jepang ya, di Taisei Corporation. Itu juga pernah di udang juga di Uni Mandira ya, di beberapa tempat itu di Malaysia juga kita pernah garap tambak udang. Nah, itu yang membuat banyak pengalaman saya pada saat itu. Saya melihat ya walaupun kita kerja tapi sambil melihat belajar di situ apa yang mereka lakukan, penggunaan obat-obatan, penggunaan pupuk, itu yang saya tertarik gitu ya. Yang awalnya dulu ketika itu hanya berpikir saya dapat untung kemudian bekerja, tetapi itu tersimpan dalam memori saya. Setelah saya memutuskan berkeluarga dan resign dari perusahaan, saya membangun bisnis sendiri ya. Itu ya bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, karena basis pendidikan saya tidak tinggi sehingga saya otodidak berarti ya. Nah, tapi saya punya keberanian untuk mengumpulkan teman-teman yang sekolah tinggi. Artinya saya pernah karyawan saya itu ada apotekernya, Ada apoteker, tim kita ya. Tidak, tim kita ada dari kimia industri, kemudian ya ada beberapa yang dari pertanian, dan itu sering saya sharing-sharing sama mereka. Nah, itu untuk sobat UMKM semua tuh catat tuh. Anda nggak perlu pendidikan terlalu Ya, tinggi. perlu sebenarnya. Perlu ya. Tapi artinya bukan syarat mutlak ya. Bukan syarat mutlak. Untuk Kemauan itu yang berwirausaha, harus. kemauan. Kemauan kita yang harus. Dan justru karena itu sekarang malah mempekerjakan ya, mempekerjakan banyak apoteker dan beberapa dari sarjana yang mereka menjadi tenaga yang untuk quality control. Oke. Ya, untuk quality control, kemudian ada beberapa riset untuk menyediakan literasi, dan kita juga ada tim yang untuk melihat data-data karya ilmiah ya, Oke. yang dibuat oleh para Sampai- peneliti. sampai sekarang nih. Anda nih sudah punya berapa jenis pupuk yang bisa diperoleh atau siap di launching lah untuk mensuburkan Indonesia? Ya, kalau jenisnya baru 2 jenis ya, pupuk organik dengan pupuk kimia. Oke. Tapi di mereknya, brandnya kita sudah ada 7 brand. Brand, 7 brand. Nah, yang kita sudah 3 sudah keluar izinnya, yang sisanya masih dalam proses. Nah, ini ngomong-ngomong soal izin nih, Pak. Ini PR nih. Iya. PR banget nih. Saya dengar bahwa izin untuk pembuatan pupuk organik ini panjang dan mahal. Ya, Bener? nah, jadi kalau di bawah tahun 2019 itu belum ada namanya Undang-Undang Pertanian Berkelanjutan. Itu Oke. peredaran pupuk itu masih bebas. Nah, setelah diketok palu tahun 2019 bahwa ada Undang-Undang Pertanian Berkelanjutan, itu peredaran pupuk itu diawasi ketat. Dan Kenapa justru malah diawasi? ya, karena memang kan mungkin untuk membuat si pupuk ini benar-benar terregistrasi sesuai mutu, karena nanti kalau ada yang buat pupuk hanya sekedar abal-abal dijual aja kan merugikan konsumen. Merugikan. Nah itu, jadi memang pemerintah berpikirnya bukan sepihak kepada produsen saja, Coba tetapi sorry. konsumen. Ini kemana aja nih? Sorry ini izin ya. Biar kawan-kawan UMKM ini juga tahu nih yang mau bergerak di bidang pupuk. Sorry, pertama kalau kita bikin pupuk nih, Hmm.
kita jadi nih, barangnya jadi nih, izinnya kemana dulu nih? Ya, dengan adanya OSS ya, itu kan kita sudah semua online ya. Di situ kita masukin ke websitenya pertanian. Kemudian kita masuk ke daftar. OSS Yang pertama kita harus punya merek dulu. Merek yang sesuai kategori produk kita. Mau pupuk mereknya, kategorinya di kategori pupuk, kemudian mereknya apa, kita wajib punya merek. Wajib diizinkan didaftar ke HAKI ya. Kemudian yang kedua, produk itu harus berstandar. Ya, harus berstandar mutu sesuai dengan SNI. Kalau itu siapa yang menstandarisasi mutunya? Itu dari pihak ketiga. Biasanya kita diuji lab yang sudah terakreditasi. Jadi lab tanah dari beberapa universitas ataupun lembaga lain yang memiliki laboratorium terakreditasi. Kalau di Lampung apa aja? Di Lampung ada Unila, ada kalau dulu Baristan ya, kalau SBJJ kalau nggak salah. Untuk mensertifikasi uji mutu. Kita datang bilang, Pak, mau uji mutu. Ya, tapi kita sebelum itu kita harus daftar dulu, kemudian dapat surat dari Kementan, surat pengantar bahwa kita akan mendaftarkan pupuk. Itu kemudian nanti diambil oleh petugas pengambil sampel yang bersertifikat juga. Jadi kita pertama kali kita selesaikan dulu di OSS-nya dulu, perizinan NIB-nya kita selesai dulu, kemudian HAKI atas merek kita selesai dulu. Kemudian kita ke pertanian untuk minta surat pengantar supaya kita sertifikasi di Unila atau Baristan. Ya, diuji atau lembaga lain, umpama kita harus ke Unpad ataupun ke universitas lain atau di Balai Sawit itu bisa. Di situ banyak pilihannya, tetapi ya kita koordinasi dulu. Nah, disitulah kita bisa pilih lembaga ujinya. Setelah uji mutu itu selesai, kemudian dinyatakan produk kita lulus uji mutu, itu baru meningkat namanya uji efektivitas. Jadi uji efektivitas itu diuji di lapangan sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pertanian. Uji efektivitas kita datang ke itu di universitas juga, di lembaga uji juga. Lembaga yang ada di Unila itu. Nggak mesti harus Unila. Jadi ada beberapa lembaga uji yang mereka memiliki sertifikat ataupun akreditasi yang mereka. Jadi artinya kita sertifikasi yang kedua ini, yang uji efektivitas itu adalah tahap yang hampir sama dengan yang dari Baristan tadi. Ya tidak, kalau kayak Baristan dia nggak menerima uji efektivitas ya. Ada beberapa lembaga uji yang hanya uji mutu saja, kemudian dia tidak menerima uji efektivitas. Jadi berarti kita mesti ke lembaga. Kita mesti cari lembaga uji yang sudah akreditasi, kemudian di situ memang ada pilihan dari Kementannya, itu seluruh Indonesia ada juga. Berarti uji mutu, uji efektivitas, kemudian harus lolos. Itu berapa bulan itu semua berjalan? Dalam jangka waktu berapa bulan itu semua? Kalau teknis sebenarnya harusnya tidak lama ya, tapi kenyataannya bisa 1 tahun bahkan 1,5 tahun. Nah, itu yang lama buat kita lama. Kadang-kadang kita sudah pengen masarin, tetapi regulasi ini nggak keluar sehingga banyak teman yang kena tangkap oleh polisi. Iya. Itu sampai ke situ ya? Sampai ke situ karena memang izinnya belum keluar dan mereka sudah diedarkan. Uji mutu, uji efektivitas, apalagi? Ya, setelah uji mutu sudah uji efektivitas selesai, kita dapat sertifikat, kemudian diupload ke Kementan, nanti akan muncul surat pendaftaran atau SK dari pendaftaran, baru itu sudah selesai. Itu sudah ekuivalen dengan izin edar? Sudah. Nah, izin edar itu kalau di BPOM ya, kalau di Kementerian kalau Pertanian itu namanya pupuk terdaftar. Jadi berbeda. Iya. Dan setelah itu udah bisa beredar dong? Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Anda sudah sampai mana aja? Udah distribusi ke mana? Sorry, ini artinya kan kita terutama Lampung ya. Lampung ya. Sudah. Kemudian Palembang, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan sudah. Kalimantan sudah. Berapa potensi? Sorry tadi. Ini ya. Berapa biaya yang kita butuhkan tuh? Ya artinya gini dong, kita pupuk organik kok kayaknya bisa bikin di halaman rumah gitu kan. Tapi kan ya kalau mau beredar kan supaya orang tahu juga loh, untuk mempersiapkan begini-begini ini kan realita hidupnya itu. Ya itu tergantung sih, kalau kita hanya melakukan sendiri mungkin biaya itu kisaran 40 sampai 50. Tetapi kalau 50 juta ya, tapi kalau
Kita melalui konsultan bisa sampai 80-an. Bisa sampai Bahkan ada yang sampai ratusan, bahkan ada yang sampai hampir 1,5 miliar ketipu. Ada banyak Bisa, teman-teman yang ketipu. Tapi potensi yang bisa kita generate kue dari itu lumayan lah ya. Ya itu tentunya semua itu sesuai dengan produk kita. Kalau produk Sesuai. kita nggak sesuai dengan mutunya, tidak standar, tentu tidak akan keluar sertifikat. Oke, berarti kalau Lampung sudah itu apa? Ini apa kuantitinya? Ton atau liter atau gimana tuh? Ya, ada yang kalau yang organik kita bentuknya serbuk itu tonase ya. Tonase, ya. Kita saat ini baru memiliki kapasitas produksi antara 10 sampai 15 ton. Kapasitas Bulan. produksi kita per bulan. Bulan. Dan itu didistribusikan ke Ya, seluruh Indonesia. Sudah. Dan kalau yang NPK cair kita masih ini berjalan lah untuk izinnya ada baru udah selesai uji mutu dan efektivitas, tinggal susun dokumen dan sudah diupload, sebenarnya tinggal nunggu dari Kementan keluar SK. Tapi ini menarik loh Bang. Kalau Anda katakan tadi bahwa pupuk organik itu bisa mengembalikan unsur hara di dalam tanah karena dia berasal dari alam itu sendiri. Sorry ini ya, Anda kan pelaku usaha ya. Apa enggak kita nih, ini kan tergantung sudut pandang nih. Apa enggak kita lebih baik mengajarkan aja petani itu untuk membikin pupuk organik sendiri daripada harus membeli gitu. Kan itu kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Sebenarnya tidak kurang-kurang yang dilakukan oleh pemerintah dan ada penyuluh pertanian. Oke. Ya, itu di lapangan untuk mengajari mereka Membuat pupuk organik sendiri. Nah, tetapi pada dasarnya karena mereka tidak memiliki standarisasi produk, ya justru kadang-kadang yang berkembang itu bakteri patogennya atau justru jamur patogen gitu kan. Sehingga ketika disebar itu justru ada jamur, ada penyakit gitu kan. Nah, ini yang jadi problem juga karena tadi ketika kita kita punya industri kan kita punya SOP yang standar mutunya itu jadi acuan. Kalau mereka hanya menggunakan tempat di pelataran kemudian disiram dengan air apa kemudian bagaimana proses sterilisasinya bagaimana itu ketika justru diuji, meningkatkan itu kan ada bakteri patogen. Nah itu kan kita ambil dari mana ini bahan baku itu kita berarti sama kayak orang sakit dan sehat lah ya, ya sama nggak kurang-kurang penyuluhan kesehatan, kurang. tapi tetap aja kita butuh dokter. Betul. Jadi memang seperti itu. Kalau pemerintah sudah memberikan fasilitas, bahkan memberikan bantuan alat untuk membuat pupuk sendiri, kenyataannya. Oh gitu. Jadi tetap lah memang mereka harus ada yang lebih pede kalau belilah, yang jelas lebih pede. Karena dan memang hasilnya lebih bagus yang lebih bagus. Karena memang udah teruji lah ya. Udah uji efektivitas lah ya. Lab secara efektivitas sudah teruji. Anda kalau di Lampung sebetulnya ada saingan nggak sih? Banyak. Yang sudah berisi, sudah udah uji efektivitas segala macam, pemainnya banyak. Banyak di Lampung, banyak yang tidak berizin juga banyak. Tidak berizin juga banyak. Ya, banyak ya. Tapi kan memang katanya lebih baik minta maaf dari minta izin. Nah kalau Anda misalnya sudah berizin, udah siap edar, sudah, artinya kan nggak ada masalah lagi tuh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya kan tinggal memperkenalkan produk kita ke depannya. Ya, kalau masalah tetap selalu ada. Ya, namanya kita kan nanti setelah produk itu ada, kita kan lakukan penjualan ya. Tentu nanti akan dibeli oleh orang. Bagaimana penjualan kita harus punya marketingnya yang bagus. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan penghasilan ataupun income kita, cash flow kita supaya bagus sesuai dengan biaya operasional dan sebagainya, tentunya masih punya masalah. Banyak problem yang harus kita harus kita selesaikan sebagai wirausahawan mandiri. Karena ya pesaing kita juga seluruh Indonesia kan, tentunya bukan hanya Lampung. Kayak pupuk yang dari Jawa, dari mana juga masuk ke Lampung gitu. Jadi ya kita juga bisa masuk ke tempat mereka juga bisa. Kita optimis saja. Optimis ya, namanya kita bisnis bagaimanapun kita harus jalani. Apa target ke depan kita nih terkait dengan produksi, terkait dengan pemasaran, dan tentu saja sebagai wirausahawan kan kita target target cuannya Bang. Oh ya. Apa target kita nih? Ya kalau target sih kalau untuk tahun ini mudah-mudahan kelar semua untuk perizinannya sudah selesai. 7 itu bisa. Ya kayaknya tinggal hitungan bulan saja sih sebenarnya. Cuman
kita meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi, karena beberapa teman itu dengan kapasitas sebegitu kita belum bisa untuk menerima permintaan yang banyak gitu kan. Oh, berarti Anda sebetulnya nih justru kurang lah ya? Tapi saya menyesuaikan kebutuhan untuk saat ini saja. Iya, artinya gini, enggak. Artinya permintaan itu lebih banyak daripada yang bisa Anda sediakan. Iya, karena proses perizinan, karena mereka kan minta untuk proses, mereka ada. Saya kan bergerak bisnis to bisnis ya, bukan hanya sekedar bisnis saya langsung ke end user, tetapi Oke. saya juga menyediakan maklum di perusahaan besar, Oke. perusahaan-perusahaan yang ingin memproduksi, menjual pupuk tapi mereka dengan merek sendiri, itu juga saya menyediakan. Tetapi proses perizinannya ini kan lama, yang membuat mereka juga tidak mau kan. Saya bilang ya tahan-tahanan aja, yang penting kalau mau ya tunggu izin keluar baru kita produksi. Oke. Nah, ini produksi. Ini saya dengar ini bahwa Anda ini katanya mitra binaan Plut sejak baru pertama kali berdiri, benar tidak? Iya betul, dari Anda ini ya, asal-bikin awal ini, perintis ya, awal-awal perintis ya. Jadi awal-awal ada Plut ini saya tertarik dulu, kan saya memang ada usaha sebelum pupuk, kan saya ada usaha minuman herbal ya. Oke. Minuman herbal itu kan larinya ke dinas kesehatan ya. Dulu masih PIRT, minuman PIRT. fermentasi saya. Ya, jadi di awal-awal itu saya bingung itu ya, seperti teman-teman pelaku usaha lah ya. Kita punya produk ini harus bagaimana, harus nguji kemana, apa saja standarnya, tanya kepada siapa, itu juga bingung kita. Jadi cuman saya tidak patah arang, saya karena memang tipikal saya harus mencari sampai ketemu gitu kan, tanya ke Anda dinas datang ke ini Plut. ya. Kemudian datang ke Plut, kebetulan waktu itu saya diajak oleh teman, ada ini pusat layanan usaha terpadu dari UMKM ini kan. Nah, jadi setelah saya datang, saya ngobrol, nah saya dapat penjelasan. Kemudian pada saat itu karena saya usahanya bidang minuman, itu ikut pelatihan namanya PKP. PKP. Ya, pelatihan keamanan pangan. Ya, kan, ya, ya, keamanan ya. pangan. Dan itu sangat membuka wawasan saya itu dari awal ya. Oh, ternyata kita harus mempunyai produk itu harus aman gitu kan. Nah, itu memang difasilitasi oleh Plut, dan saya berterima kasih sekali adanya Plut ini, pusat layanan usaha terpadu, dan di Lampung ini salah satunya. Waktu itu baru ada beberapa yang ada di Indonesia, juga belum banyak pada saat itu saya mendengar informasinya, dan saya ikut bergabung. Jadi Anda ini sangat terbantu dengan Plut lah ya. Alhamdulillah sangat terbantu. Yang benar. Jadi ya di sini kan menyediakan konsultan-konsultan ya. Artinya wah, kita bisa bertanya kemana kita harus. Dulu konsultan apa tuh yang paling banyak bantu tuh? Awal-awal. Ya, konsultan itu produksi tentunya. Konsultan ya, produksi. Karena kita produksi kan, bagaimana untuk menstandarisasi produktif kita. Nah, kalau marketing sih menurut saya kita harus kerja keras, karena ya bagaimanapun juga kita harus masarin sendiri, kita nggak bisa tergantung dengan pameran ataupun apa. Berarti dari awal Anda jual makanan minuman herbal Iya. tadi ya, sampai kemudian Anda banting setir jadi bukan banting setir, masih tetap, Minuman masih ada. tetap. Sekarang sudah izin BPOM-nya sudah keluar. don't put your egg Nah, into the one basket. Masih pengembangan masih. Oke. Dan saya juga ada produk obat ikan juga sudah keluar izinnya dari KKP. Ada Oh, juga. so. Jadi dari herbal kita sudah ada BPOM, sudah keluar dari tahun 2019 itu sudah, dan itu juga fasilitas dari Plut. Di situ ada pendampingan dari BPOM. Waktu itu ada fasilitasi untuk pendampingan BPOM dan secara gratis. Kemudian difasilitasi dan kita ngikut pelatihan. Kemudian ya alhamdulillah keluar izin BPOM dari minuman fermentasi, dan sampai sekarang masih produksi kita. Masih. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Maksud saya begini loh, artinya kan stamina Anda untuk memulai, stamina Anda untuk menjalankan itu ini ya, apa namanya, bisa menginspirasi banget itu. Apa kalau saran Anda untuk UMKM lain itu yang gini, saya berhadapan dengan banyak UMKM nih. Saya banyak berhadapan dengan banyak UMKM. Ada satu pengusaha besar di Lampung. Sorry ya, nggak usah saya ceritakan namanya. Ada pengusaha besar yang punya uang tuh ratusan miliar mungkin, dan dia berusaha mau masuk ke UMKM, memberikan pembinaan, tapi sering gagal. Dia adalah pengusaha besar yang saya tahu sering gagal ketika membuat UMKM. Sampaikan bahwa
nggak melulu dengan adanya uang bisa men-set up bisnis loh. Bener nggak kayak gitu? Betul, Iya kan ya? betul. Bener Itu ya? yang saya lakukan karena saya melakukan step by step ya. Saya tidak selalu ya ada uang itu saya permodalan dari perbankan di awal-awal. Kalau sekarang udah beri tidak ada utang ya. Kalau dulu ada, ya tetap kita melakukan itu karena modal juga bagian dari hal yang penting. Seperti kita ketika membuat produk makanan itu yang sesuai BPOM, kita harus membuat layout yang standar dari BPOM itu sendiri. Nah, dengan standar itu kita tentu harus membuat bangunan yang sesuai. Nah, itu juga harus mengeluarkan. Nah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempunyai tujuan itu setiap tahun punya progres. Progres Jadi itu. tahun ini kita progresnya apa? Tahun ini kita progresnya apa? Dan itu harus selalu berjalan. Bener nggak bahwa progresivitas itu akan bisa berjalan lebih cepat ya, akselerasinya kalau ada mentor dalam bisnis. Betul. Betul ya? Betul. Saya mentor itu sering mengikuti, bahkan bukan hanya dalam sekarang kan mentor bisa dilihat tuh di YouTube di mana saja, nggak harus selalu face to face ya, nggak harus selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita harus membayar mahal dan Iya. sebagainya. Nah, intinya itu kalimat-kalimat itu menjadi motivasi bagi kita karena saya juga sering melihat mentor yang kerjanya hanya mentor gitu. Mereka bisnis sendiri gagal. Nggak ada bisnisnya. Artinya mereka memberi, tapi kita butuh kadang-kadang kalimat itu. Jadi saya nggak berpikir siapa yang ngomong, tapi bagaimana kata-kata dia itu jadi motivasi saya. Kemudian saya lakukan, gitu, saya lakukan, dan itu continue. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu itu jangan setengah-setengah. Kita sudah melakukan, besok bosan, jenuh, besok pakai cara A, besok cara B, gitu. Jadi permasalahan itu pasti akan terjadi. Jalan manapun yang kamu tempuh pasti akan punya rintangan, dan rintangan itu harus diselesaikan. Gitu, Lu memberikan mentoring itu? Ya, sangat memberikan mentoring kepada kita sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi lebih terarah ya, lebih punya pegangan, apalagi kan Plut kan dari pemerintah ya, dari pemerintah, sementara Gratis semua tuh. sementara kita ini kan untuk regulasi itu berkaitan dengan kewenangan pemerintah regulasi, sehingga ya dengan adanya di Plut ini kita bisa lebih mudah aksesnya. Iya. Dibantu soal ini akses ya. Ya, saya juga kadang begini berpikirnya ke teman-teman yang di pasar ya, suka melihat UMKM yang membuat produk makanan ataupun jajanan, itu yang saya lihat belum memperhatikan standar keamanan. Nah, ini yang menjadi PR dari kita semua untuk bisa melakukan pembinaan supaya mereka itu mau belajar kemudian bagaimana standar keamanannya. Karena saya dulu juga berpikirnya begitu, ribet amat kita harus pakai izin segala macam, toh makanan ini memang makanan yang biasa dijumpai di pasar. Nah, setelah kita melakukan ikut pelatihan PKP, ternyata keamanan pangan itu untuk keamanan kita juga. Karena ketika kalau pangan kita nanti dimakan orang kemudian terjadi permasalahan kesehatan, nah kita juga nanti akan bermasalah. Nah, itulah yang menjadi risiko kita. Ya, teman-teman mungkin yang belum tahu adanya Plut ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu yang di Lampung ya, harapan saya bisa bergabung karena mereka berpikir kenapa sih harus diawasi dan sebagainya, itu masih menjadi sebuah persepsi negatif. Itu jadi pemerintah seolah-olah mengawasi itu menjadi kerugian bagi mereka. Jadi bukan diambil sisi positifnya bahwa mereka akan dilakukan pembinaan, kemudian akan diarahkan, kemudian bahkan diberikan bantuan gitu kan ya, yang tentunya bisa meningkatkan di sini, bisa meningkat. Luar biasa sekali Bang Ayan. Oke Bang Ayan, sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita siang hari ini, pagi sebetulnya ya, saya punya tagline nih. Tagline-nya untuk membangkitkan semangat kawan-kawan UMKM semua. Tagline-nya UMKM maju, Lampung berjaya. Oke? UMKM maju, Lampung berjaya. Untuk sobat UMKM semua, terima kasih dan jangan lupa subscribe Plut Provinsi Lampung di YouTube dan Instagram.